Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 92. Saya Abdullah Ashar Anas dengan NIM D100-2057 dan teman saya Vicky Pratama dengan NIM D100-263. Di sini kami akan menjelaskan cara menyusun laporan tugas desain geometrik jalan raya. Kami mendapatkan soal dengan ketentuan di perkotaan, skala peta 1:40.000, fungsi jalan arteri, VLR lebih dari 50.000 SMP per hari. Laporan ini sudah di-ACC oleh asisten dosen. Bab selanjutnya yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan dan modul. Kita lanjut ke bab 2 yang berisi tabel perhitungan trase dan long profil. Yang pertama di sini ada tabel interpolasi titik tiap trase, ada panjang jarak A dan X, tinggi kontur atas bawah dan tinggi titik. Lalu lanjut ke tabel yang kedua, yaitu berisi kelandaian melintang yang berisi STA, ketinggian kiri kanan, delta H, lebar potongan, kelandaian, dan klasifikasi medan. Kita lanjut ke tabel yang ketiga, yang kelandaian memanjang yang berisi STA, ketinggian, delta H, panjang L, dan kelandaian. Setelah itu ada gambar kelandaian memanjang atau long profil. Gambar kelandaian memanjang trase 1, 2, dan 3. Setelahnya ada perhitungan azimut dari titik F perhitungan azimut tiap trase yang meliputi perhitungan tiap titik koordinat, perhitungan azimut perhitungan sudut tikungan, delta P, panjang jalan, dan panjang jalan total. Ada trase 1, 2, dan trase 3. Setelahnya ada tabel azimut yang berisi tabel azimut tiap trase yang berisi titik, koordinat X dan Y, jarak, sudut azimut, dan sudut tikungan. Setelah itu ada gambar azimut tiap trase yang berisi koordinat titik tiap tikungan, sudut azimut, dan sudut tiap tikungan. Setelahnya ada perhitungan persimpangan jalan raya baru dan sungai dari trase 1, 2, dan 3. Berisikan elevasi sungai, kedalaman sungai, lebar sungai, elevasi atas bawah sungai, elevasi jalan raya baru, dan perbedaan elevasi. Setelahnya ada parameter yang berisi kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian,
posisi dengan sungai, dan jarak total. Setelahnya ada pembahasan tentang pemilihan trase terbaik. Masuk ke bab 3 yang berisikan kriteria jalan. Yang pertama adalah klasifikasi medan, kecepatan rencana, volume lalu lintas harian rata-rata, desain pengawasan jalan, lebar jalan dan bahu jalan, lebar jalur, kemiringan melintang perkerasan, kemiringan melintang bahu jalan, lebar median jalan dan jalur tepian, lebar trotoar minimum, lebar jarak pandang henti, jarak pandang menyiap, panjang jari-jari minimum, panjang tikungan bagian lengkung, panjang lengkung peralihan, tingkat perubahan kelandaian melintang maksimum, jari-jari tikungan yang tidak memerlukan lengkungan peralihan, kelandaian maksimum dalam jalan arteri perkotaan, kontrol perencanaan untuk lengkung vertikal, kontrol perencanaan untuk lengkung vertikal. Masuk ke bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan laporan pada bab 4. Pada bab 4 tentang analisa perhitungan. Yang pertama ada perhitungan lengkung horizontal lengkung. Ada sudut tikungan VR atau kecepatan rencana, R-min, lalu TC, EC, LC, kontrol, dan syarat lengkung dari tikungan 1 sampai tikungan 4. Selanjutnya ada gambar tiap tikungan. Ada BI 1, BI 2, BI 3, dan BI 4. Selanjutnya ada gambar diagram super elevasi, yaitu ada BI 1, BI 2, BI 3, dan BI 4. Selanjutnya ada perhitungan pelebaran perkerasan. Karena jalan rencana kelas 3A arteri dengan muatan sumbu terberat 8 ton, sehingga direncanakan kendaraan terberat yang melintas adalah kendaraan sedang. Data yang didapat sebagai berikut. Lalu dianalisa. Kemudian dilanjutkan perhitungan. Setelah itu lebar perkerasan didapat. Kemudian ada perhitungan kebebasan samping. Data yang didapat sebagai berikut, yaitu VR 100 km per jam, R 1500 meter, W 14,4 meter, LC 418,67,
Lalu ada jarak pandang henti 185 meter, jarak pandang mendahului 670 meter, lebar pengawasan minimal 60 meter. Kemudian ada perhitungan. Pertama, kebebasan samping yang tersedia. Lalu berdasarkan jarak pandang henti, kebebasan samping yang diperlukan. Lalu didapatkan kesimpulan sebagai berikut dari tikungan 1 sampai tikungan keempat. Lalu dilanjutkan ada perhitungan stationing. Tiap tikungan ada STAB, STATC, dan STATT. Rumus sebagai berikut. Dari tikungan 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada detail perhitungan stationing. Kemudian ada detail perhitungan stationing tiap tikungan atau PU1. Lalu ada PI2, PI4, selanjutnya ada kontrol overlapping lengkung horizontal. Data tertera pada layar berikut. Selanjutnya ada kontrol overlapping tikungan daerah Tengen. Selanjutnya ada gambar kontrol overlapping. Kemudian perhitungan panjang jalan. Di perhitungan panjang jalan ada panjang tikungan, panjang daerah lurus, total panjang jalan, selisih panjang jalan dengan trase. Selanjutnya dilanjutkan ke bab 5, yaitu alinyemen vertikal. Di alinyemen vertikal ada tabel elevasi muka tanah asli dan elevasi rencana muka jalan. Di tabel ini ada STA, MTA, dan RMJ. Dilanjutkan perhitungan kelandaian memanjang dan letak PPV. Di perhitungan ini ada elevasi rencana dari titik F sampai PPV 6. Kemudian ada stationing, kelandaian memanjang, selanjutnya ada gambar detail alinyemen vertikal. Dilanjutkan dengan perhitungan lengkung vertikal. Di perhitungan lengkung vertikal ini ada lengkung vertikal cekung yang dimulai dari mencari grid
F, kemudian grade PPVE, kemudian dicari A. Untuk lengkung vertikal dengan syarat keamanan didapatkan 60, didapat dari grafik 5 PPG-JR. Kemudian ada syarat keluasan bentuk, syarat keamanan, kemudian ada syarat drainase. Panjang LV diambil dari yang terbesar yaitu 60 meter. Kemudian dicari EV. Kemudian melakukan perhitungan elevasi dan stationing. Elevasi PLV, S, PTV, dan STA PLV, K, dan elevasi K. Kemudian perhitungan kontrol overlapping. Dilakukan sampai tikungan pertama sampai tikungan kelima. Selanjutnya ada detail gambar alinyemen vertikal PPV 1, kemudian PPV 2, PPV 3, PPV 4, dan PPV 5. Setelah itu dilanjutkan bab 6, potongan melintang. Pada potongan melintang ini ada tabel galian dan timbunan. Selanjutnya ada contoh perhitungan galian dan timbunan. Rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada potongan melintang STA awal sampai akhir. Untuk penggambaran potongan melintang, kemiringan diambil dari diagram super elevasi. Bila jalan lurus, kemiringan normal min dan min. Kemudian untuk 50 meter sebelum tikungan, kemiringan berganti. Dan untuk 20 meter sebelum tikungan, kemiringan makin naik. Selanjutnya ada gambar besar. Pada gambar besar ini berisi gambar situasi rencana jalan. Kemudian ada gambar detail jembatan, gambar sudut azimut, gambar potongan melintang. Lalu ada gambar alinyemen horizontal, gambar tikungan dan diagram super elevasi, gambar alinyemen vertikal. Kemudian ada gambar detail drainase. Lalu ada gambar penampang jalan memanjang trase 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.